pagi Sobat Ambiar. Good morning. Apa kabar? Semuanya sehat? Sehat dong. Alhamdulillah ya. Waduh, seneng banget nih pagi hari ini Sobat Buat Ambiar. teman kita King Nasar lekas sembuh ya sayang. Dia nggak sakit kok. Dia sedang mencari berlian yang akan menjadi mas kawin bagi pernikahannya. Dia lagi sakit. Sakit apa? Rindu. Oh, rindu. Waduh, kalau ngomongin soal rindu, obatnya cuman ketemu. Apa? Ya kan? Ketemu dengan pujaan hati. Wih, paling menyenangkan ketemu sama pujaan hati. Sakit hati itu obatnya hati. Bener. Ya, Iya. ketemu sama pujaan hati. Iya. Kalau ngomongin soal pujaan hati, kita harus belajar sama bintang tamu yang kemarin baru saja bercerai. Tapi ya kalau namanya jodoh kita nggak pernah tahu. Oh iya? Ada orang yang... Balik lagi? Bukan balik lagi. Ini ibaratnya... Langsung cepet banget dong dapat ganti yang baru dong. Oh, Iya. Oh kan Langsung berarti bener cepet, dong. nggak pakai mikir-mikir. Sakit hati obatnya hati. Ini Iya. berarti supaya bisa move on. Tapi Bener. bahayanya kalau jadi pelarian gak sih? Waduh, enggak Oh, dong. gitu? Jangan berpikir seperti itu. Kan belum tentu kalau dia sudah finish. Sudah selesai betul-betul. Finish. Kalau misalnya belum finish, gak mungkin sampai akhirnya sama-sama yakin untuk menuju ke pelaminan. Bagaimana kamu bisa yakin? Karena mereka udah nunjukin buku nikah. Nah, ini ibaratnya kisah cinta Berarti mereka. udah menikah. Ya, ini seperti mesin fotokopi kisah cintanya begitu kilat sekali. Ibaratnya mati satu tumbuh 1000. Cerai sama yang satu, sekarang dapatnya ibu-ibu. Cerai yang Dimana-mana satu dari laki-laki ibu-ibu itu, jadi dapat ibu-ibu. dimana-mana laki-laki itu yang dicari itu sesosok ibu-ibu. Iya. Jadi Untuk keibuan, menggantikan- merawat suami, Iya. menjaga suami. Iya dong. Pokoknya semuanya kan ibu. Iya, ibu. Paket lengkap ya. Paket lengkap. Alhamdulillah. Apalagi kalau ya. dapat Dewi Persik. Oh Waduh. nggak sayang, kalau kamu dapat aku sayang, aku bisa pijit, bisa masak, bisa goyang, bisa cari duit, bisa Merujak. beres-beres rumah, Ulek. bisa jadi babu, bisa jadi Asisten rumah tangga, maksudnya asisten rumah beres-beres, tangga, iya. ya, segala bisa macam. jadi ratu, Masa jadi babu, bisa lengkap. jadi Jadi bebong, suster, semuanya. bisa jadi Halloween. Ya, tapi Sobat Ambiar, kita ikut bahagia sama bintang tamu kita yang pertama. Iya. Pasangan selebriti yang baru saja melaksanakan ibadah umroh. Cuma Masya kita cukup Allah. kaget. Kemarin ketika dia posting di Instagramnya, dia posting bukan hanya menggunakan baju ihram, tapi juga posting buku nikah di depan Ka'bah. Dan ngomong buku Pagi-pagi nikah, Ambiar, kenapa? Trauma ya? trauma aku buang ke taman mini. Kok taman mini sih? Kita akan hadirkan, ini dia yang baru saja menikah. Ada Andrew Andika dan istrinya Tika. Yolentika. Selamat pagi, assalamualaikum Haji. Cantik sekali. Auranya Andrew Andika tuh berbeda sekali ya. Biasanya auranya tuh aura konflik ya. Sekarang ada. Tapi ini adem banget ya. loh. Kan masih vibes umroh. Iya. Ini aku suka nih cowok yang salamannya kayak begini nih aku suka nih. Bener ya. Pulang umroh jadi Salamannya itu Nah, ya kan? kalau ada istrinya, kalau ada istrinya, Begini. kalau nggak ada istrinya, Ya. nggak sekarang nggak kayak gitu nggak sayang, nggak bercanda. Selamat ya. Ya, makasih. Sudah menikah ya? Sudah. Ya, kalau kami sih nggak kaget. Alhamdulillah ya. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat ya. Kita mau Masya kasih lihat Allah, dulu senangnya. perjalanan mereka resmi menjadi pasangan Suami suami istri. Suami istri. Ini dia. Silakan. Ya Allah. Gini. Ini Yang- berarti baru pulang dari umroh. Iya. Berapa hari? Dapat berapa hari? 2 hari lalu lah. Oh, Makasih ya. malaikatnya masih banyak. Udah datang ke sini, makasih Masya Allah. Pakai waktu. Sama. Begini, alhamdulillah banyak sekali mereka yang menikah di tanah suci ya. Tapi kan yang nikah di sana tuh jarang menunjukkan buku nikah di depan Ka'bah. Kalau udah menunjukkan buku nikah di Berarti depan sudah. Ka'bah, artinya kan sebetulnya sudah menikah Sudah menikah sebelumnya di sebelumnya. Indonesia dan membawa buku tersebut untuk difoto di depan Ka'bah. Betul. Jadi nikahnya bulan apa?
Jadi kita sudah nikah memang sudah beberapa bulan yang lalu, tapi memang kita cuma mau simpen buat kita doang berdua sama keluarga dekat. Dan karena memang kita ada niat, kita ada tujuan, kita pengen umroh bareng juga. Jadi Biar gajinya juga. akhirnya ketemu sama temen, akhirnya bilang ya udah umroh bareng ya tanggal segini, bulan Oktober, akhir Oktober sampai awal November. Akhirnya oh yaudah oke. Tapi pengen umroh bareng. Oh yaudah kalau gitu lebih baik nikah aja dulu. Akhirnya kita nikah dulu supaya kita bisa umroh bareng. Jadi nikahnya bulan apa? Juli. Bulan apa ya? Bulan Juli kalau nggak salah. Juli. Bulan Juli. Juli. Jadi ketika Andrew Andika datang ke sini berkali-kali itu sebetulnya sudah Sudah menikah. Kesini kayaknya waktu itu bulan April sama bulan Maret deh. Enggak. Enggak. Aku doang yang tahu. Karena bintang tamunya tuh pagi-pagi hampir itu banyak kan. Kadang suka lupa. Tapi dia udah kasih tahu aku kok. Iya, dia juga udah kasih tahu aku sih sebenarnya. Alhamdulillah, Iya. tapi sekarang jadi jauh lebih lega, lebih tenang karena udah bisa kasih tahu juga ke orang-orang gitu. Jadi akhirnya semua pada tahu, jadi biar nggak ada berpikiran aneh. Nah, tapi Nggak ada kenapa? fitnah. Tapi kenapa pengumumannya buat semuanya tuh membawa buku nikah memilihnya di sana di Mekah? Karena itu pengen, Kenapa nggak dari sebelumnya? karena pengen buat diri kita berdua juga. Kita pengen pernikahan ini benar-benar sakral. Kita pengen saksi kita dalam pernikahan ini Allah juga. Mudah-mudahan kita semua ngelakuinnya itu dengan hal yang baik, dengan niat yang baik, dan mudah-mudahan bisa jadi pagar dan bisa jadi apa ya buat pernikahan kita supaya lebih istiqomah lagi gitu. Alasan baru dipublish sekarang? Alasan baru dipublish sekarang karena kita nggak mau nanti di sana ada pemikiran orang-orang di mana kita udah pergi umroh bareng, tapi kok pergi umrohnya bisa sama pasangan nih gitu. Ya. Jadi kita tidak mau menghilangkan, kita pengen menghilangkan pemikiran fitnah dari orang-orang yang bilang kalau misalnya memang kita pergi ke sana itu akhirnya bisa bareng. Kenapa? Karena kita memang sudah Udah menikah menikah. sebelumnya. Waktu itu nikahnya di mana? Nikahnya di KUA waktu itu. Awal Cuman mana? acara keluarga aja, tapi yang Keluarga. Acara keluarga. Kalian tuh by the way penasaran aja pacarannya berapa lama sampai pada akhirnya memutuskan menikah? Berapa lama kita? Kayaknya kita nggak lama pacarannya ya. Kita nggak lama pacaran. Sebulan gitu. Cepet banget pacaran. Oke, sampai 2 bulan lah. Vio, apa yang membuat kamu jatuh cinta dengan seorang Andrew Andika? Andrew menurut aku orangnya dia baik ya, terus penyayang. Terus karena dia juga sayang sama anaknya, dia sama anak aku juga sayang banget gitu. Oh, Vio udah punya anak. Udah punya anak. Apa sayang anaknya? 1. Oke. Terus aku lihat dia juga perubahan sih, kayak pengen bener-bener berubah gitu. Nggak dari mulut, tapi aku lihat dia dari tindakan, perilaku gitu. Dan aku juga lihat dia orangnya sayang sama keluarga. Dan kalau dikasih hal yang baik, dia tuh nggak ngerasa dirinya bener, nggak ngerasa dirinya lebih baik dari orang lain gitu sih. Aku lihat dia kayak Emang perubahan apa sih yang kamu lihat dari Andrew Andika? banyak sih. Kalau misalkan aku sebutin satu-satu, kayaknya bisa sampai Misalnya habis apa nih yang acaranya. paling signifikan sekali? Contoh kayak misalkan masa lalunya kan dia banyak nih, kayak yang hal-hal yang Masa lalunya banyak banget. maksudnya hal yang Semua orang pasti yang aku punya dengar masalah. Betul. yang aku dengar dari beritanya kan nggak baik, tapi pas aku kenal dia tuh orang nggak buruk-buruk Nggak kayak banget gitu. gitu. Tapi ya udah nih aku berubah, aku buktiin semuanya aku nggak kayak gitu, kayak aku udah capek itu kamu- gitu. dia dibuktikan Iya, ke kamu semua. dari dia kan bapaknya kan mualaf terus kayak sampai dia tuh kayak ada usahanya banget, kayak pengen belajar agama. Bahkan tuh dulu dia tuh kayak umroh sama haji tuh dia tuh nggak bisa ngebedain. Jadi pas aku kasih tahu semuanya, oh jadi ini beda ya, yang ini beda, oh ternyata ini. Jadi kayak Jadi aku kamu yang niat mengarahkan dan Oke. apalagi orang tua aku kan nggak pernah ngeliat orang dari masa lalu. Jadi tuh kayak orang tua tuh ngeliat kalau dia mau berubah kenapa enggak gitu. Vio kenal sama Andrew tuh kapan? Aku kenal sama Andrew dari pas dia proses pisah. Tapi baru kenal, itu kenal ya. Tapi pas dia ngedeketin aku kan nggak pernah mau sama suami orang. Jadi pas dia deketin aku setelah udah ketok palu. Ketok palu aku udah mulai deket sama dia gitu. Oke, ini mengklarifikasi aja. Iya. Maksudnya takutnya orang kan berasumsi, oh Kamu apakah udah ketiga. Oh, enggak lah. benar, Cerai. apakah Kalau dia misalkan- kenalnya di saat proses perceraiannya masih berjalan? Nah, kalau kayak gitu kan Kalau- pasti ikut viral juga. Kalau dia seandainya kemarin. pihak ketiga mungkin aku Kan udah enggak. diviralin gitu. Cuman kan kadang orang kan kalau bicara kan kadang kan suka Seenaknya. iya, itu kan versi dia, belum tentu dari akunya tuh iya, makanya aku Oke, kita mau kasih lihat karena ada artikel ini yang kita juga agak cukup Dituding jadi penyebab cerai, ini sosok Violentina Kaif yang dinikahi Dewi juga cantik, Mas. Andika di depan Ka'bah. Oke. Ada tudingan seperti ini, apakah kamu pernah baca beritanya?
Sering, cuman kalau aku tipenya orang yang nggak butuh validasi orang atau iya dari orang. Maksudnya intinya aku yang ngejalin, kayak contoh kemarin kan aku kan nikah di bulan Juli, tapi orang banyak yang ngomong zina nih atau apa nih, tapi kan orang nggak tahu kan kalau aku udah nikah. Jadi aku ya udahlah ya nggak apa-apa, biar cukup kita yang tahu sama orang yang tahu. Tapi Vio, sempat gak terbesit dari kamu kan bagaimanapun juga kamu sebagai perempuan yang juga sudah membawa satu anak ya? Nggak sempet terbesit. Oh enggak ya? Memang masih. Maksudnya bagaimanapun juga kan kita percaya pasti kamu adalah wanita yang cukup pintar untuk melihat masa depan yang baik buat kamu. Sempet terbesit gak kayak ntar dulu deh gitu, ya udah nggak apa-apa kita kenalan dulu, kasih waktu, jangan sampai nanti beritanya jadi siur menyur. Iya, apa? Banyak. Oh yang masalah Simpang siur. Iya, maksudnya kan kenalnya baru 1-2 bulan mungkin nggak lama, tapi tiba-tiba langsung memutuskan menikah. Apalagi ini masih apalagi itu huru-hara masih kemarin. huru-hara gitu kemarin Andrew-nya. Kamunya nggak tahu. 6 bulan mah cukup lama ya. Karena masalahnya pada saat itu memang udah selesai juga tuh. Terus udah gitu kan akhirnya ketok palu juga, dan akhirnya memang Vio dan keluarganya itu lebih memilih kayak ya udah kalau misalnya memang udah mau deket dan mau serius, ya udah langsung diseriusin aja, nggak usah pacaran-pacaran segala macem gitu loh. Lebih baik seperti itu. Oke, lebih baik disegerakan. Daripada menimbulkan dosa. Yo, ini kan bahwa seorang Andrew Andika punya tanggung jawab untuk menafkahi anaknya. Itu kan tanggung jawab yang harus dia tetap lakukan. Pandangan kamu seperti apa? Harus, apalagi sebagai seorang bapak tuh tanggung jawabnya penuh sama apalagi punya anak ya. Malah aku nyuruh dia jangan sampai lepas tanggung jawab sama anak-anak. Udah gitu, selain sama anak-anak juga dia sama mamahnya, sama keluarga dan saudara dia juga tanggung jawab. Jadi sama anak juga nggak tanggung jawab sih, aku lihat seperti itu. Oke, maaf kalau harus membawa nama mantan istrinya dari Andrew Andika, karena bagaimanapun dia adalah ibu dari kedua anaknya Andrew Andika. Walaupun sekarang kamu adalah istri dari Andrew Andika yang sudah sah. Kalau misalnya memang masih akan ada kesulitan untuk Andrew Andika bertemu dengan kedua anaknya terkait mungkin sang mantan istri masih belum bisa membuka hatinya, memberikan kesempatan Andrew ketemu sama anak-anaknya karena ada kamu misalnya. Tanggapan kamu gimana? Nggak apa-apa sih, yang penting anaknya ketemu sama Andrew aja. Orang kan berhak menilai manusia seperti apa. Mungkin kalau misalkan mantan istri yang menilai aku baik buruknya tentang aku ya itu hak dia gitu, nggak apa-apa. Udah nggak peduli lah hal-hal yang kayak gitu. Soalnya aku udah berusaha, nggak peduli, jadi kayak aku udah berusaha kayak Andrew mungkin nemuin aku untuk anaknya, kayak dia mau nikah nih sama aku, jadi biar kayak gimana pun anaknya harus tetap sama aku. Jadi kayak misalkan Andrew dekat sama anakku supaya Andrew bisa sayang sama anak aku pun juga sayang sama anak Andrew. Cuman kan kalau misalkan mantan istrinya masih belum percaya sama aku juga nggak mau maksain untuk anaknya ketemu sama aku. Dan wajar ya? Iya. Semoga Wajar, waktu ya? Iya, Maksudnya, tunggu waktu aja ya, yang menjawab. Oke. Kamu anak umur berapa? 4 tahun. 4 tahun setengah. Kemarin juga mantan istrinya Andrew juga sempat hubungan baik, kayak ngasih baju untuk anak aku lagi. Oh ya? Terus aku kirim baju lagi untuk si Zea, kirim-kirim. Sebenarnya aku pengennya komunikasi yang baik. Oh, ini kita nggak tahu loh. Ini kita Sama nggak mantan, aku Karena memang yang baik-baik itu nggak dikasih tahu. sama biasa-biasa aja. sama mantan suamiku, aku punya istrinya yang sekarang juga aku berhubungan baik. Sebentar, ada satu kalimat Andrew, ini satu kalimat yang harus kita highlight. Andrew tadi bilang apa? Ya soalnya yang baik-baiknya itu nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah ditunjukin. Sama siapa? Dia apa segala macam sama orang-orang. Itu jadinya yang cuma buruk-buruknya aja. Orang-orang itu siapa? Orang-orang itu siapa? Semua lah, kebanyakan orang seperti itu kok. Iya, maksudnya siapa orang-orang? Ada deh. Siapa ya kak? Hati saya sudah Maksudnya tenang dari mantan sekarang. Saya sudah tidak mau berantem lagi. Saya sudah lebih memilih bahagia bersama, berdamai dengan diri sendiri. Oh, oke. Kita mau kasih lihat ya. Ini ada, maaf ya izin ya, ada statement dari mantan istrinya Andrew Andika terkait kamu. Ini membahas kasus yang lama ya. Ada statement bahwa sebetulnya dia mengenal kamu, Vio. Sementara ini statementnya agak kontras dengan kamu yang bilang bahwa sebetulnya kamu baru kenal ketika proses perceraian Andrew Andika dengan Tengku Dewi. Tapi tadi Tengku Dewi bilang bahwa dia mengenal kamu sebelum itu. Tanggapan Sebelum itu kan, Kayaknya itu pas itu kan proses. versi dia, cerita versi dia. Kalau versi aku kenal sama Andrew emang setelah lagi proses cerai, tapi setelah cerai baru Andrew ngedeketin aku gitu. Kalau misalkan versinya dia kenal sebelum waktu masih Andrew sama berumurnya, bisa aja dia kayak publish atau dia viralin kayak yang sebelum-sebelumnya kan gitu. Atau mungkin kalau aku punya masa lalu gitu, kayak masa lalu aku punya
pernah kena hukum atau aku masa lalu pernah apa baik buruknya kan intinya kan aku itu diri aku yang buat rugi baik enggaknya itu diri aku kan nggak ngerugiin dia, aku nggak pernah jahat sama dia gitu. Terus kenapa dia kayak apa-apa tuh kayaknya tuh selama ini aku diem, dia tuh memojokkan aku terus gitu. Oke, ada satu emosi atau statement yang dimana kamu merasa Dirugikan nggak sama statement barusan? Iyalah jelas, itu kan sama aja kayak rekam jejak, semua orang pasti bisa lihat, apalagi aku punya anak, punya keluarga dan punya saudara. Sedangkan aku aja, dia kayak nggak punya ngungkit, aku nggak pernah ngungkit masa lalu dia, aib dia, bahkan aku juga beberapa kenal, teman-teman aku banyak yang kenal dia juga, tapi aku nggak mau, karena aku punya aib juga, jadi aku nggak mau buka aib. Iya benar, kayak itu maksud aku. Oke, kita cukup kaget juga ya, maksudnya ternyata kalian berdua itu saling mengenal satu sama lain, karena buat kami di sini, kita berasumsi itu kalian tidak mengenal satu sama lain, tapi ternyata Kenal. Dewi bilang bahwa kalian kenal. Kado. Tapi belum pernah ketemu sama mantan istrinya, belum pernah ketemu sama sekali. Cuman kayak lewat baby sister ngasih kadonya gitu. Aku titip ya buat anaknya, buat Zea, buat Esen gitu-gitu. Oh, kalau yang tadi statement dia bilang bahwa dia menolong kamu ketika ada satu kasus? Itu benar. Bukan aku maksudnya menolong, bukan aku kali, Andrew. bukan aku suaminya, bukan aku. Oh, jadi kasusnya itu ketika itu. Jadi kan udah proses-proses segala macam, habis itu tersandung kasus apa segala macam gitu. barulah kenal sama aku. Oh, oke. So tapi buat seorang Vio sendiri, ini kan maksudnya orang kalau baru nikah tuh kayaknya harusnya adem, ayem, tenang gitu. Apalagi masa-masa PDKT tuh kayaknya harusnya masa-masa yang indah gitu. Tapi ini kok kayaknya masih ada aja gitu. Bukan yang belum terselesaikan, tapi statement-statement yang keluar lagi. Kamu tuh gimana caranya supaya bisa tenang dan yakin bahwa oke deh gue nikahnya sama Andrew walaupun ada aja statement-statement yang Kalau keluar. aku, kenapa aku mau nikah sama Andrew, Allah kan nemuin seseorang pasti punya alasan gitu loh Kak. Mungkin Allah di satu titik pengen aku sama Andrew pengen jadi berubah lebih baik, belajar lebih baik. Pribadi yang lebih baik. Aku juga iya. Menyayangi diri sendiri. Iya gitu. Untuk saat ini yang kalian jalani, apakah kalian masing-masing sudah merasakan ketenangan gitu? Biasanya kan, oh aku dengan dia kok aku merasa tenang ya, itu kan pasti dirasakan gitu. Nah justru aku makanya pengen berkat umur, aku tuh belajar pengen bersihin hati, pengen bersihin pikiran gitu dari Kamu merasa pikiran-pikiran. tenang sama dia? Tenang. Begitupun Mas Andrew merasa tenang sama istri. Soalnya kan yang tahu baik buruk pasangan kan Ya. kita kan. Bro, kemarin waktu mau nikah bilang nggak sama Teguh Dewi? Gimana pun kan dia adalah ibu dari anak-anak kamu. Bilang. Oh ngomong? Tapi kebetulan mereka lagi waktu itu masih di Bali, jadi belum bisa nggak bisa datang. Bilang apa ke Teguh Dewi? Halo, apa kabar? Udah. Informasi bahwa ngasih tahu bahwa lu mau nikah. Iya. And then dia bilang, Nggak bilang apa-apa, selamat kayaknya. so dia sudah tahu ya. Udah tahu. Ya seenggaknya ada komunikasi itu ya. Kita ikut senang buat kalian berdua. Apapun itu semoga ya masa lalu tapi itu adalah yang membentuk kalian sekarang. Bikin jadi lebih baik. Betul, Pelajaran. semua bisa let go. Yang terpenting adalah anak-anak ya. Iya. Itu yang menjadi fokus buat kalian, termasuk juga buat Teguh Dewi. Dan semoga semua silaturahmi baik-baik aja. Itu yang paling penting lah ya. Buat Vio dan juga buat Andrew Andika, kali ini kita akan memberikan kesempatan kalian untuk mengutarakan isi hati masing-masing dalam hati. ke hati. Mari kita berpindah tempat. Oh, pegangan tangan terus. Ya pengantin baru. Nanti bong. Oke, kita punya masing-masing, kita berikan kalimat, silakan. Lengkapi kalimatnya, dibaca dulu, kemudian lengkapi kalimatnya sesuai isi hati masing-masing. Kita mulai dari Vio terlebih dahulu ya. Silakan Vio. Aku minta maaf kalau selama ini belum bisa bikin kamu sabar buat mengontrol emosi aku. Jujur aku suka merasa sedih kalau lihat kamu Satu. oke. Oke. Jadi apa tadi? Aku minta maaf kalau selama ini belum bisa bikin kamu mengontrol kadang emosi dan marahnya aku. Oh, kamu emosian. Iya, aku kadang kalau lagi emosi suka nggak kontrol gitu marahnya, suka pergi diem gitu, ngediemin dia, ngecuekin dia gitu. Tapi lu bisa menghandle emosinya? Bisa dong. Mana yang lebih sulit, emosi yang sekarang atau yang dulu? Yang sekarang. Oh, ya, oke. Lebih aman. Kalau yang dulu lebih Oke ya. Yang dulu kita nggak sebut nama ya, jadi oke, silakan Andrew. Tanpa kamu tahu, aku tuh selama ini kadang suka banget sama kamu. Suka apa? Suka banget sama kamu. Apa yang lu suka dari Vio? Dia baik hati, dia agamanya kuat sekali, bisa membimbing aku ke jalan yang lebih baik, bisa masak, bisa ngurusin suami.
Alhamdulillah semuanya yang aku cari selama ini ada di kamu. Emang yang dulu nggak bisa ngurus suami? Terus aja terus. Kamu yang kedua. Aku lagi. Jujur aku suka merasa sedih kalau lihat kamu nggak bisa ketemu sama anak-anak kamu. Itu yang kamu rasain? Iya. Dia soalnya yang aku tahu dia sayang banget sama anaknya, Kak. Oke, apa curhatan atau kalimat yang keluar dari Andrew Andika ketika dia Nggak bisa ketemu sama- sulit ketemu? Kayak aku kangen sama Eshan mau makan gaya dia, apa aku samperin aja ke sekolahnya gitu-gitu. Kadang suka apa aku kangen sama Zea, kangen main. Ya mau gimana, sabar aja, tunggu ada kabar mantan istri kamu sama babysitter buat hubungin kamu lagi. Soalnya kan sempet kamu udah nggak bisa ke rumahnya si mantan itu udah nggak bisa ke rumah soalnya. Kenapa? Kenapa kamu nggak bisa? Mama Kunci kamu pintunya kayaknya. Enggak, serius. Nggak tahu ya, emang ini aja. Memang mungkin lagi belum waktunya aja lah. Nanti kalau misalnya udah lebih tenang, lebih aman, mungkin bisa ketemu sama. Tapi kan lu bapak nih. Ya itu dia yang gue pertanyakan seperti itu. Udah berapa lama nggak ketemu? 3 minggu mungkin sekarang. 3 minggu sampai sebulan. lebih sampai sebulan. Kangen. Kangen banget. Kangen banget. Doa lu buat anak-anak lu ketika di Tanah Suci apa? Semoga mereka bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Semoga mereka tetap sayang sama orang tuanya. Semoga mereka bisa datang ke sini sama gue. Semoga bisa bisa doain orang tuanya di saat orang tuanya sudah tidak ada. Bisa membimbing orang tuanya di saat orang tuanya membantu orang tuanya bisa masuk surga. Bisa tumbuh dan besar dan menjadi anak-anak yang tidak peduli dengan apa kata orang, yang hanya memikirkan, maksudnya berbakti sama orang tua dan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, silakan berikutnya Andrew Andika. Kalau suatu saat karir aku redup dan ekonomi aku lagi hancur, aku berharap kamu tetap ada di samping aku. Berharap kamu tetap sayang sama aku. Tetap support aku, mendukung aku. Oke. Selama kamu nggak aneh-aneh, aman. Vio. Aku berharap kamu dan aku ke depannya menjadi lebih baik. Jangan tinggal sholat walaupun imannya masih turun naik. Kamu lagi. Oke, terakhir. Dimanapun kondisi aku dan kamu saat ini, aku akan selalu sayang sama kamu. Akan selalu sayang sama keluarga kita, Anak kamu, anak aku, keluarga kamu. yes. Terus udah gitu akan tetap ada di samping kamu apapun yang terjadi. Andrew, Apa? beberapa kali kita tuh bawain cerita hidupnya Andrew Andika dan lo diundang ke sini tuh berbagi cerita. Dari mulai ditangkap polisi, perceraian, susah ketemu anak, deket sama Vio, Ya. pernikahan, umroh, semuanya membentuk seorang Andrew Andika. Apa yang Andrew ingin sampaikan atau ucapkan syukur kepada Tuhan? Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, selalu ingat sama Andrew, selalu nunjukin jalan mana yang baik dan yang buruk untuk Andrew. Terima kasih sudah sangat baik sekali sama Andrew, sudah memberikan cobaan-cobaan yang kalau Andrew mulai tidak ada di jalan yang benar, Andrew dikasih petunjuk dan dikasih kesempatan untuk bisa bertobat, untuk bisa kembali lagi ke jalanmu. Semoga Andrew diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke surgamu. Semoga Andrew bisa menjalani sisa-sisa hidup Andrew dengan lebih baik lagi, dengan tetap beribadah kepadamu, dengan tetap itu. Waktu di segmen 1 sudah habis, tapi waktu maaf dari Tuhan tidak akan pernah habis. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.